Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anakku sekalian di rumah kelas 7? Untuk materi pagi ini adalah pelajaran fikih. Silahkan kalian buka pada halaman 18 bab 4 ya. Mari kita sebelum memulai pelajaran kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini adalah bersuci dari hadas kecil ya. Sudah saya jelaskan di awal bahwasannya macam-macam hadas itu ada dua. Yang pertama adalah hadas besar, yang kedua adalah hadas kecil. Ya. Hadas besar itu adalah apabila kita ingin bersuci dari hadas itu, maka kita harus dengan cara mandi. Itu hadas besar. Seperti contohnya kemarin sudah adalah hadas besar itu contohnya seperti keluar mani, kemudian haid, nifas. Nah, itu maka untuk bersuci dari hadas besar maka harus mandi. Sedangkan hadas kecil itu yaitu apabila kita ingin bersuci dari hadas kecil maka kita harus berwudu atau tayamum. Nah, itu ya. Caranya untuk bersuci dari hadas kecil. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang wudhu. Ya, perhatikan kamu di halaman 18 dibuka LKS-nya adalah wudhu. Nah, jadi wudhu itu adalah salah satu cara agar kita bisa bersuci atau kita bisa suci dari hadas kecil. Ya. Apa sih wudhu itu? Wudhu ini menurut bahasa adalah bersih. Nah, bersih, indah, bercahaya. Maka orang itu yang sering berwudhu, maka dia itu akan indah, mukanya itu bersinar. Ya, jadi nanti di akhirat orang yang suka berwudhu dengan orang yang jarang berwudhu itu nanti mukanya beda. Jadi orang yang sering berwudhu itu akan bersinar. Nah, bersinar beda. Jadi mukanya itu akan bersinar. Ada cahaya. Nah, seperti itu ya. Kemudian wudhu ini menurut bahasa adalah indah, bersih, bersinar. Nah, sedangkan menurut istilah adalah membersihkan anggota wudhu dengan menggunakan air. Ya. Dengan menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan. Oke? Tuh. Kemudian dalam wudhu ini ada fardu. Ada fardunya wudhu. Ya, ada fardunya wudhu. Ada sunnah-sunnahnya wudhu. Ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya. Fardunya wudhu ini ada 6. Ya, fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Bagaimana sih niatnya berwudhu? Nah, seperti yang kamu ketahui bersama, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu niat berwudhu. Kapan waktunya berniat? Yaitu ketika membasuh muka. Jadi satu niat. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Jadi membasuh muka ini mulai dari tumbuhnya rambut sampai sini ini harus kena air. Terus sini
dari telinga kanan sampai telinga kiri. Ini semua muka ini rata harus terkena air. Nah, itu ya, membasuh muka semuanya. Terus yang kedua adalah membasuh kedua tangan, mulai dari ujung jari-jari sampai sini, siku. Nah, jadi ini harus terkena air, sampai sini harus terkena air rata. Nah, itu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah mengusap sebagian kepala. Ya, jadi mengusap sebagian kepala boleh di sini, kena rambutnya saja boleh, atau di sini. Pokoknya adalah sebagian kepala. Diusap, bukan disiram, tapi diusap. Jadi tangan dibasahi, kemudian diusap. Terus kemudian satu niat, dua membasuh wajah, tiga mengusap sebagian, tiga membasuh kedua tangan, empat mengusap sebagian kepala, dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Nah, telinganya mana Ustazah? Telinga, membasuh kedua telinga, ini yang biasa kalian lakukan, ini hukumnya sunnah. Ya, tidak termasuk rukun, tidak termasuk fardu. Kemudian adalah yang kelima membasuh kedua kaki, jadi semua kaki sampai mata kaki, jadi harus terkena air. Dan yang keenam adalah tartib. Tartib itu urut. Jadi dari yang pertama tadi niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Nah, ini harus urut, tidak boleh diacak. Jadi harus berurutan seperti tadi. Itu namanya fardunya wudhu. Bisa dipahami ya anak-anakku? Kemudian selain ada fardunya wudhu yang wajib tadi, ada sunnah-sunnahnya wudhu. Jadi apa saja? Silahkan kalian dilihat di situ di halaman 19. Jadi sebelum berwudu kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mencuci kedua tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian menghirup air. Kemudian menghirup air ini membersihkan apa ini? Membersihkan hidung, kemudian menyela-nyela tangan. Terus misalkan di sini ada jenggot, kumis yang tebal, ini di sela-sela. Nah, ini termasuk sunnahnya wudhu. Termasuk di sini adalah membasuh kedua telinga, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri, itu hukumnya sunnah. Ini sunnah-sunnahnya wudhu. Terus kemudian ada hal-hal yang membatalkan wudhu, ya. Hal-hal yang membatalkan wudhu adalah yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur, ya, dari jalan depan ataupun jalan belakang, ya, itu membatalkan wudhu. Seperti keluar angin, keluar kencing, BAB. Nah, ini membatalkan wudhu. Terus kemudian hilang akal karena tidur, kamu ketiduran, atau karena pingsan, atau karena gila, ini batal wudhunya. Jadi kalau kamu lagi wudhu kemudian kamu tidur, maka harus berwudhu lagi ketika kamu akan sholat, ya. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, yang bukan mahramnya. Jadi kamu menyentuh kulit laki-laki dan perempuan tapi bukan mahram. Mahram itu siapa? Mahram itu adalah saudara atau kerabat yang tidak boleh dinikahi. Mahram itu seperti saudara, kakak kandung, adik kandung, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, ponakan, itu namanya mahram. Jadi misalkan orang lain jenis bersentuhan, kulitnya bersentuhan, maka wudhunya menjadi batal. Terus kemudian juga adalah menyentuh kemaluan, baik itu kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Ini membatalkan wudhu. Sebenarnya ini sudah dibahas dulu waktu di bab yang sebelumnya. Jadi itu saja ya anak-anakku
penjelasan tentang wudhu. Jadi wudhu ini adalah termasuk syarat sahnya sholat. Nah, kalau kamu ingin sholatnya sah, sholatnya diterima, maka harus berwudhu terlebih dahulu. Karena wudhu ini adalah cara untuk menghilangkan hadas. Nah, hadas kecil sudah di depan sudah dibahas ya. Nah, itu saja mungkin penjelasan tentang wudhu. Untuk selanjutnya adalah silahkan tugasnya kalian kerjakan halaman 20 sampai halaman 22. Ini kalian kerjakan ya. Halaman LKS halaman 20 sampai halaman 22 silakan kalian kerjakan di LKS. Terus nanti buktinya kalian foto kirim ke WA ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.